can use me. Thank you Lord. Benar Bapa yang baik, kami mau hanya Tuhan diajar Bapa untuk mempunyai hati sebagai hamba. Supaya sungguh kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, totalitas kami kepada Engkau saja Tuhan. Dan Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Allah kami boleh ada. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami pagi hari ini lagi mengenai firman Tuhan, hati seorang hamba. Berbicara kepadaku dulu Tuhan, supaya aku boleh sampaikan kepada setiap kami pada pagi hari ini. Tuhan, sembunyikan aku di balik salib-Mu Tuhan. Bukan aku tapi Engkau saja Tuhan. Aku hanya sebagai keledai Tuhan. Engkau tunggangi di atasnya. Engkau mengarahkan ke kiri, ke kanan, ke depan, berhenti. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus. Dan kita semua yang siap menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. God is good. Amin. Oh Tuhan kita baik banget. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada bulan Oktober ini masih tetap sama. Hati seorang hamba. Saya bicara bersama beberapa elders dan kami sepakat untuk tetap memakai tema ini, karena tema ini Bapak Ibu sekalian sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting Bapak Ibu sekalian. Untuk landasan bagaimana Tuhan bisa memberkati kita. Untuk landasan bagaimana hadirat Tuhan bisa turun dalam kehidupan kita. Dan manakala hadirat turun dalam kehidupan kita, kita bisa merasakan segala hal-hal surgawi dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu sekalian. God is so good. God is so good. So Bapak Ibu sekalian, mari kita sekali lagi baca tema kita untuk bulan hari ini yang terambil dari Matius 20 ayat 28. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu sekalian, hari sekarang ini nggak gampang untuk bisa mengerti apa sih artinya hati seorang hamba. Nggak gampang Bapak Ibu sekalian, khususnya yang namanya Gen X dan Gen Z, hati seorang hamba itu apa sih artinya? Tapi untuk orang-orang tua kita, mungkin angkatan kita juga masih agak menerka-nerka apa sih artinya seorang hamba. Tapi untuk orang-orang tua kita Bapak Ibu sekalian, they really know. Mereka mengerti apa artinya hati seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, hamba artinya adalah apa? Pembantu. Lebih dalam lagi artinya adalah apa Bapak Ibu sekalian? Hamba apa? Budak Bapak Ibu sekalian. Jadi bagaimana kita bisa merasakan budak kalau kita sendiri tidak pernah mengalami budak itu sendiri Bapak Ibu sekalian. Nggak gampang Bapak Ibu sekalian. Tetapi justru itu yang Tuhan sedang mengajarkan kepada kita. Supaya kita betul-betul mempunyai hati seorang hamba. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat, saya izin pakai bahasa Jawa ya. Kalau orang Jawa itu Bapak Ibu sekalian, mereka kalau begitu sopannya, mereka itu untuk memakai kata-katanya itu sangat ada artinya. Mereka mempunyai pengertian yang begitu dalam untuk setiap arti. Misalnya kalau kita mau melakukan sesuatu kita izin dulu. Mereka katakan kita kulunuwun dulu. Ya kan, kita kulunuwun dulu. Artinya apa? Kita permisi dulu. Karena apa Bapak sekalian? Untuk melakukan sesuatu hari begini anak-anak Bapak sekalian, anak-anak muda zaman sekarang ya. Kalau lewat depan orang aja, lewat aja dia gitu. Kalau orang Jawa Bapak sekalian,
they really understand the meaning of respect. Mereka ngerti apa artinya hormat, Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena latar belakang mereka. Dari zaman Singosari, dari zaman Majapahit, zaman feodalisme, mereka ngerti apa yang namanya hormat kepada raja. Bapak Ibu sekalian, kalau di Jogja untuk menghadap raja, enggak jalannya begini, enggak begini Bapak Ibu sekalian. Mereka merangkak Bapak Ibu sekalian sampai di depan hadapan tahtanya raja. Mereka seperti ini Bapak Ibu sekalian. Itu orang Jawa. Karena apa? Mereka mengerti posisi mereka siapa di hadapan raja. Kalau mereka mau ngomong Bapak Ibu sekalian, orang Jawa nih, permisi kalau ada orang Jawa yang ada sini, saya koreksi kalau saya salah ya. Mereka katakan nuwun sewu. Artinya apa? 1000 hormat. 1000 hormat. Sebelum ngomong, maaf ya 1000 hormat. Baru mereka ngomong, nuwun sewu mas. Baru gini-gini ngomong dulu. Mereka ngerti Bapak Ibu sekalian. Sebelum mereka ngomong, mereka tahu identitas mereka siapa. Mereka adalah seorang hamba, mereka hanya orang biasa menghadap raja. Itu orang Jawa Bapak sekalian. Lebih lagi, ada orang Jawa yang mengatakan bukan nuwun sewu tapi NY, nyuwun sewu. Mohon beribu maaf sebelum ngomong. Itu baru manusia ke manusia Bapak Ibu sekalian. Banding sama orang Manado. Orang Manado nggak tahu tuh nyuwun sewu, nggak tahu nuwun sewu, nggak tahu. Tahu cuma ada tabea aja. Tabea artinya apa aja? Halo. Ya. Oke ya. Tabea. Beda banget. Kenapa di Manado orangnya emang seperti itu Bapak Ibu sekalian. Mereka anggap semua orang sama. Karena itu jarang ada pembantu orang Manado. Nggak bakal bisa diterima Bapak Ibu sekalian. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Coba kita ada satu ibu suami istri sama anak 2. Dia panggil DP pembantu. Siapa lagi DP nama misalnya? Siapa dong? Betty jo Betty. Betty kamari ngana Coba atur akan makan. Dia atur meja makan rapi-rapi. Ada piring, dia anaknya 4. Dia pasang 5 piring Bapak Ibu sekalian. Kemudian ibu rumah tangga tanya, Betty kenapa 5? Kan kita 4. Ngana pikir kita enggak makan? Maksudnya, lu pikir gue gak makan juga? Gue makan juga dong. Bapak Ibu sekalian, attitude itu sekarang dianggap take it for granted Bapak Ibu sekalian. Nah sekarang bagaimana kita dengan Allah kita, itu loh yang mau saya bicarakan pada pagi hari ini. Attitude kita sama Allah kita Bapak Ibu sekalian. Tuhan ajarkan Bapak Ibu sekalian, Tuhan ajarkan pada pagi hari to have a servant heart. Untuk punya hati sebagai hamba, hati hamba. Ini gara-garanya nih sampai Tuhan bicara ini, sepertinya kayaknya ini Yohanes sama Yakobus tambah maminya ini mungkin kayaknya orang Manado nih. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Yuk kita baca. Kenapa sampai Tuhan bicara mengenai ini? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam Matius 20, pasal sebelumnya yang menjadi dasar kenapa sampai Tuhan Yesus mengajar kita untuk mempunyai hati sebagai hamba. Pasal 20 begini, maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya yaitu kepada Yesus. Matius 20 ayat 20. Jo, Matius 20 ayat 20. Ya. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah. Waduh hebat banget. Memang mami-mami selalu kalau udah ambisi untuk anak-anaknya begini nih.
Mami kalau udah ambisi sama anak untuk anak, berikanlah perintah, Yesus berikanlah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Bukan itu aja, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Waduh. Ibu. Ini salah siapa? Gue gak tahu, ini salah Yohanes, Yakobus, salah emaknya. Tapi kayaknya emaknya nih. Kemudian, tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang akan harus ku minum? Kata mereka kepadanya, enak aja, kami dapat katanya. Bapak Ibu sekalian, esensi daripada kenapa Tuhan berbicara mengenai hati sebagai hamba, itu ambisi manusia Bapak Ibu sekalian. Mengenai ambisi manusia apa ambisi ibu-ibu saya nggak tahu nih. Tapi emang ambisi ibu-ibu kalau mengenai anaknya apa aja dibuat Bapak Ibu sekalian. Sampai Yesus aja disamperin Bapak Ibu sekalian. Yesus Bapak Ibu sekalian. Yesus disamperin terus dia perintahin lagi. Kalau bisa nanti anak-anakku di surga nanti ya duduk satu di sebelah kananmu dan satu sebelah kirimu ya. Waktu ketahuan sama murid-muridnya dimarahin nih si Yakobus sama Yohanes kalau kita baca lebih lanjut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada satu permohonan permintaan yang dilakukan oleh manusia kepada Allah yang mereka tidak mengerti. Mereka enak aja minta. Saya tahu di sini banyak kita yang meminta sama Tuhan. Tuhan, aku minta diberkati oleh Tuhan. Tuhan, aku diminta supaya Engkau memberikan aku usaha yang baru. Tuhan, aku berdoa biar Tuhan memberkati usahaku. Aman-aman aja Bapak Ibu sekalian. Tapi dengan catatan, asal kita mengerti dulu. Tuhan katakan, kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Kamu gak ngerti apa yang karena kamu belum mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, God is always, Tuhan tuh mempunyai hati untuk memberkati kita tuh jangan dipertanyakan lagi. Dia mau memberkati kita, dia ingin memberkati kita. Kerinduannya untuk memberkati kita luar biasa. Tetapi Tuhan mau kita punya fondasi yang benar dulu mengenai berkat itu. Tuhan mau supaya kita mempunyai fondasi yang benar dulu mengenai apa? Mengenai berkat yang akan kita terima. Bapak Ibu sekalian, a servant's heart adalah suatu keberserahan total dan penundukan dan hormat kita kepada Allah Pencipta. Ada sikap hati yang menyembah, hati yang penuh dengan hormat, dengan takut yang kudus di dalam kekaguman in awe kepada Allah kita. A servant's heart adalah seperti itu Bapak sekalian. Hati yang mengerti kemuliaan Tuhan yang begitu besar. Hati yang penuh dengan keagungan yang begitu luar biasa. Hati yang dipenuhi dengan kekaguman in awe bahwa Allah kita agung dan mulia. Kita tahu menempatkan diri kita siapa kita dan siapa Allah kita. Kita tahu seperti orang Jawa menghadapkan rajanya. Dia begini Bapak Ibu sekalian sampai kadang-kadang bisa sampai 100 meter Bapak Ibu sekalian. Untuk bisa sampai ke depan tahta rajanya. Dia begini. Karena dia sungguh hormat. Baru setelah menghadap raja, dia sampaikan apa yang diinginkannya. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini Tuhan berbicara mengenai hati kita. Mengenai hati kita. Firman Tuhan katakan, hati seorang hamba itu yang paling rendah banget. Karena itu Tuhan memberikan contoh waktu membasuh kaki murid-muridnya. Ingat yang kita firmankan bulan lalu? Tuhan Yesus memberikan contoh sebelum dia naik ke sorga, sebelum dia disalibkan, sebelum dia disidangkan. Dia katakan pertemuan terakhir, aku ajarkan satu hal ya. Dia membuka baju, dia mengikat pinggangnya dengan lap dan mulai membasuh kakinya.
para murid. Dan Petrus mengatakan, Tuhan jangan basuh kakiku. Tapi Tuhan katakan, apabila engkau tidak dibasuh, maka engkau tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Petrus katakan, basuh aku semuanya. Bapak Ibu sekalian, membasuh kaki adalah suatu perbuatan yang paling hina. Yang hanya dilakukan oleh para budak. Yang hanya dilakukan oleh para budak, seperti saya katakan minggu lalu. Apabila ada orang besar mempunyai pesta, di depan rumahnya ada budak yang duduk sambil pegang baskom dengan air. Setiap tamu dilap dulu kakinya, dibasuh dulu kakinya oleh budak itu. Baru orang itu masuk. Dan itu yang dilakukan oleh Allah kita, Tuhan kita, Juru Selamat kekasih jiwa kita. Memberikan contoh, Bapak Ibu sekalian. Karena itu dia mengatakan, siapa yang mau jadi terbesar di antara kamu, biarlah dia menjadi yang terkecil di antara kamu. Barang siapa yang ingin menjadi pemimpin di antara kamu, biarlah dia menjadi melayani, menjadi pelayan dahulu, Bapak Ibu sekalian. Pakai kata-kata saya. Bapak Ibu sekalian, kita boleh minta diberkati oleh Tuhan. Kita boleh minta Tuhan berkati usaha saya. Tuhan berkati saya dengan pekerjaan yang bagus. Tuhan berkati saya dengan keuangan. Tuhan mau, Bapak Ibu sekalian. Tapi apakah kita sudah mengerti tentang prinsip berkat itu sendiri? Apakah kita sudah mengerti apa yang namanya merendahkan diri dulu sebelum engkau diangkat dan diberkati oleh Tuhan? Bapak Ibu sekalian, kalau kita baca dalam firman Tuhan, dalam 2 Filipi, ya, Tuhan yang bertahta di surga, Bapak Ibu sekalian, yang namanya Allah itu, dia turun ke dalam dunia, menjadi manusia. Dia enggak turun di dunia saja, Bapak Ibu sekalian, enggak jadi manusia saja. Tapi dia menjadi anak manusia dengan segala keterbatasannya. Dan akhirnya dia harus mati menjadi korban dari Allah menjadi manusia, mati, dan mati bukan saja mati, tapi mati menjadi kutuk. Karena firman Tuhan yang katakan mereka yang mati di kayu salib, mereka menjadi kutuk. Dari Allah, Bapak Ibu sekalian, Allah yang mulia, yang agung, yang luar biasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang berfirman dan terjadi segala sesuatu, Allah yang pencipta langit dan bumi, Allah yang memiliki langit dan bumi, harus menjadi kutuk, Bapak Ibu sekalian, paling dalam. Supaya apa, Bapak Ibu sekalian? Supaya dia bisa mengangkat kita dari kutuk, dari orang berdosa, menjadi orang yang diampuni, dari orang diampuni menjadi orang yang diberkati, dari orang yang berkati menjadi ahli waris kerajaan Allah, dari ahli waris kerajaan Allah menjadi teman sekerja Allah. Wow. Itu esensinya, Bapak sekalian. The whole Bible is talking about the whole Christianity is about that principle, Bapak sekalian. Allah dari tempat yang turun ke bawah yang paling dalam supaya kita bisa naik ke atas. Dia kaya menjadi miskin supaya kita bisa menjadi kaya. Terus kita dari sini mau langsung naik ke atas saja terus. Mau langsung diberkati tanpa mengalami apa yang namanya kekelaman. Tuhan mau ajar kita prinsip ini, Bapak Ibu sekalian, supaya kita tahu identitas kita dan Allah kita, sehingga waktu kita sudah diberkati, kita tetap mempunyai hati sebagai hamba. Bapak Ibu sekalian, kita hati sebagai hamba karena apa? Kita masih terus minta terus, sama belum dikasih. Karena Tuhan sedang membentuk kita. Jangan sampai kita nanti pas kita sudah diberkati, kita tidak punya lagi hati sebagai hamba, Bapak sekalian. Tapi kita masuk hati yang penuh dengan kesombongan. Kita harus lihat dulu posisi kita di mana.
Dan Allah kita yang begitu agung, luar biasa di mana. Kalau tadi saya bicara mengenai Jawa, Manado, kalau bahasa Batak apa ya? Apa, Fris? Hah? Bukan. Apa? Gue udah catat, gue lupa lagi di mana tadi. Apa tadi? Iya, Satabe. Mohon izin. Ya kalau nggak salah ya, kira-kira gitu ya. Permisi, Satabe. Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Tadi sudah contoh Jawa, Manado, Batak. Jarang loh ada orang Batak bisa jadi pembantu. Beda, nggak bisa, kebudayaannya beda. Kebudayaannya beda. Tapi orang Jawa itu karena apa? Pembentukan mereka luar biasa. Dan Tuhan justru bilang kamu jadilah seperti orang Jawa itu. Dengan hati yang hormat. Haleluya. Firman Tuhan di dalam 2 Tawarikh 7. Ini cerita tentang Salomo. Waktu Salomo diberikan izin oleh Tuhan untuk membangun bait Allah Salomo. Waktu dia mau meresmikannya, waktu dia mau memberikan kurban di atas mezbah untuk penyembahan Tuhan, untuk meresmikan bait Allah Salomo ini, 2 Tawarikh 7, 2 Tawarikh 7 ayat 1. Setelah Salomo mengakhiri doanya, api pun turun dari langit. Dia taruh semua kurbannya di atas mezbah. Setelah dia mengucap syukur, kemudian api turun dari langit memakan habis korban bakaran dan korban sembelihan itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Para imam tidak dapat memasuki rumah itu. Karena kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Kita segenap orang Israel melihat api itu turun. Dan kemuliaan Tuhan meliputi rumah itu. Berlututlah mereka di atas lantai. Dengan muka mereka sampai ke tanah. Lalu sujud menyembah dan menyanyikan syukur bagi Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagiku. Sebab Ia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bapak Ibu sekalian, Tuhan sedang mengajarkan kita untuk mengerti siapa Allah kita. Sehingga waktu Tuhan turun, hadirat Tuhan turun dengan penuh kemuliaan dalam kehidupan rumah tangga kita, dalam kehidupan usaha kita, dalam kehidupan apa yang kita lakukan. Yang keluar bukan kesombongan Bapak Ibu sekalian. Yang keluar adalah sebab Tuhan baik. Amin Bapak sekalian. Attitude yang seperti itu yang Tuhan mau ajarkan pada kita Bapak sekalian. Hal yang demikian yang Tuhan ingin supaya kita semua anak-anak Tuhan mempunyai dalam kehidupan kita. Hati yang terus menyembah dalam kehidupan kita. Hati yang penuh kekaguman kepada Allah kita yang luar biasa. Karena Tuhan mau supaya kita we have a servant's heart in our life. Mau di sini, mau kita nanti diangkat Tuhan sampai segini, mau diangkat Tuhan sampai ke atas genteng, sampai ke lantai 8, 10, 12, 40, lantai 50. Kekayaan kita yang dari cuma 1 juta, Tuhan kasih 10 juta, sampai miliar-miliar. Hati kita tetap sama, hati sebagai hamba. Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu sekalian. Itu yang Tuhan inginkan dari kita.
mau posisi apa. Karena itu Tuhan katakan kepada ibunya Yakobus dan Yohanes, kamu nggak ngerti apa yang kamu minta. Jadi hamba dulu. Punya hati sebagai hamba dulu. Jangan yang belum apa-apa sudah sombong. Belum jadi apa-apa udah sombong. Belum jadi apa-apa sudah suka marah-marah. Kalau ngelihat orang udah ilah sombong banget. Padahal belum jadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Masih miskin udah sombong. Kata Tuhan, ya ampun gimana mau gue berkati yang kayak gini. Tapi yuk Bapak Ibu sekalian kita kembali. Kita kembali ke hati hamba Bapak Ibu sekalian. Amin. Kita kembali ke hati hamba. Saya tutup dengan satu firman Tuhan ini. Lukas 18 ayat 14. Yuk baca sama-sama. Lukas 18 ayat 14. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Para pemusik boleh naik ke atas. Lukas 18 ayat 14. Bukan. Ya betul. Ayat 14b-nya aja. Sebab apa? Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kalau kita mau diberkati oleh Tuhan, yuk kita datang berlutut sama Dia. Berlutut sama Dia. Datang setiap pagi dengan hati yang hancur sama Dia. Datang kepada Dia dengan penuh kekaguman. Menyembah Dia. Memuliakan Dia. Supaya kita satu kali kelak nanti apabila Tuhan memberkati. Kita bisa menyanyikan sebab Tuhan baik. Amin Bapak Ibu sekalian. Kita nggak sombong karena kita tahu sumber berkat kita adalah Tuhan. Bukan kuat dan gagah kita. Amin. Sebab Tuhan baik. Sebab. Yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya bagiku. Sebab Tuhan baik. Amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Amin. Terima kasih Tuhan. Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya bagiku. Sebab Tuhan baik. Amin, amin. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik. Amin. Mari berdiri sama-sama katakan. Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan, sebab Tuhan baik. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selama-lamanya. Amin, amin. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya untuk selamanya. Bahwasanya, amin.
Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sederhana ini tapi sangat dalam artinya Tuhan. Tuhan mau supaya kami punya hati seperti hamba Bapa yang baik. Hati seperti Engkau Tuhan. Hati yang terus Tuhan Yesus merendahkan diri. Tahu identitas aku bahwa bukan karena kuat dan gagahku, tapi semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Bukan kuat dan gagahku, tapi semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kasih sayang Tuhan. Kalau aku boleh berdiri sampai hari ini, itu semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus untuk punya hati yang mengerti siapakah kami dan siapa Allah kami. Don't let us take it for granted Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan pikir, oh aku sudah jadi anak bersama seperti Tuhan. Karena aku adalah anak Tuhan, anak dan Bapa sama. Oh itu tidak Tuhan. Ajar kami terus menghormati Engkau Tuhan. Mengagungkan Engkau Tuhan. Meninggikan Engkau Tuhan for who you are. Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Allah yang berfirman dan terjadilah segala sesuatu. Engkau Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir. Bumi beserta segala isinya, waktu ada di dalam tangan Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Ajar kami untuk terus mengerti Bapa, sehingga kami selalu masuk dalam penghormatan yang luar biasa kepada Engkau Tuhan. Terima kasih, biar kami punya attitude yang menghormati, takut akan Tuhan senantiasa. Sehingga kami apabila kami hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, terjadilah apa yang Amsal 22 ayat 4 mengatakan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Itu Tuhan. Tapi sebelum kami masuk dalam berkat-berkat ini, Tuhan mau supaya kami memiliki hati yang takut akan Tuhan dulu. Hati kerendahan hati. Supaya kami betul akhirnya apabila Tuhan berkati, apabila Tuhan izinkan kami diberkati, kami bisa menjadi sarana berkat Tuhan untuk sesama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan yang kasih jiwa kami. Thank you Lord. Ajar kami terus Tuhan untuk punya hati seorang hamba. Di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Silakan. Pujian dulu sebelum masuk dalam firman, dalam perjamuan kudus. Sebab Tuhan baik. Thank you Lord. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Filipi 2, Filipi 2 ayat 5 dan seterusnya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertukuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku, sama-sama kita baca ini, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapa yang baik, kami siap menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Jadikan kami orang-orang yang punya hati seperti Kristus, Tuhan. Yang walaupun dia Allah, dia mau menjadi manusia supaya kami boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih, ajar kami untuk senantiasa punya hati sebagai hamba. Hati seperti Kristus yang adalah Allah, tapi mau membasuh kaki murid-muridnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Jauhkan kami dari segala kesombongan. Jauhkan kami dari segala tinggi hati. Jauhkan kami dari segala egoisme. Jauhkan kami dari segala kepentingan diri sendiri Tuhan. Biar hati kami dipenuhi dengan buah-buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Bapa yang baik, karena itu yang Kau inginkan untuk melihat anak-anak-Mu sebagai hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.